di video kali ini kita akan membahas tentang lingkungan bersih dan sehat. Apakah ada yang tahu apa itu lingkungan bersih dan sehat? Kira-kira apa ya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang tidak terdapat banyak sampah atau kotoran. Lingkungan yang bersih sudah pasti merupakan lingkungan yang sehat. Begitu sebaliknya, lingkungan yang sehat sudah pasti lingkungan yang bersih dan sudah pasti terjaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan juga sehat. Di sini terdapat dua gambar. Dalam dua gambar ini menunjukkan hal yang berbeda. Menurut kalian, lebih gambar kemana yang menunjukkan adanya lingkungan bersih dan juga sehat? Gambar 1 atau gambar 2 ya? Yang mana kira-kira? Ya, benar, gambar 1 menunjukkan adanya lingkungan yang bersih dan juga sehat. Maka ciri-cirinya adalah tidak ada sampah yang berserakan, udaranya bersih dan segar, tanahnya subur, banyaknya tumbuhan hijau, memiliki aroma yang segar dan tidak bau, memiliki sumber air yang bersih, dan yang terakhir, saluran airnya lancar. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan apabila berada di lingkungan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Manfaatnya itu adalah lingkungan menjadi lebih indah untuk dipandang, kualitas udara yang ada menjadi lebih baik, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan terakhir, kita dapat lebih nyaman untuk berada di lingkungan sekitar. Contohnya, apabila di lingkungan sekolah dan rumah kita bersih dan sehat, pasti kita akan lebih nyaman untuk belajar. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah datangnya berbagai penyakit. Apalagi saat berada di tengah pandemi virus corona kemarin, kita harus selalu menjaga kebersihan kita supaya tidak terserang oleh virus. Selain melindungi diri kita sendiri, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat melindungi diri dari orang banyak. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat itu merupakan kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, cara-caranya itu adalah Buang sampah pada tempatnya, membuat jadwal piket, membersihkan kotoran saluran air, dan mendaur ulang sampah, menanam tumbuhan hijau, dan membesarkan diri untuk melakukan pola hidup sehat. dan yang terakhir menjaga kebersihan fasilitas MCK, mandi, cuci, kabus. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan betapa pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena dengan begitu merupakan bentuk kasih sayang kita kepada orang lain. Tentang pentingnya menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan sama halnya kita peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus belajar bagaimana penerapan menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Karena hidup bersih adalah hidup yang sehat, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita agar selalu menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja. Sebelum mulai belajar nih, Ibu mau tanya dulu, Abel, kalau Abel menemukan sampah berupa plastik atau kertas di halaman sekolah, apa yang akan Abel lakukan? Biarin aja, Bu. Itu kan bukan sampahnya Abel, tapi punya orang lain. Kenapa Abel harus peduli? Baiklah, sekarang Ibu bertanya kepada Bella. Jika Bella datang pagi-pagi ke sekolah dan masuk kelas, akan tetapi ruang kelas masih kotor, masih banyak sampah dan debu yang berserakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena belum ada yang piket, apa yang akan Bella lakukan? Yang pertama, Bella akan mengambil sapu. Kemudian Bella akan menyapu ruangan kelas sehingga sampah-sampah dan debu sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saat itu bukan jadwal piketnya Bella, namun jadwal piket Abel. Apakah Bella akan tetap membersihkan kelas? Bella akan tetap menyapu kelas dan membersihkan lingkungan sekitar, Bu. Meskipun itu bukan jadwal piket Bella. Ih, Bella, kok Bella mau sih?
Padahal kan bukan jadwal piketnya Bella. Tidak apa-apa Abel, jika kita melihat lingkungan kotor, namun kita tidak peduli ataupun orang lain tidak peduli, lantas siapa yang peduli selain kita? Betul sekali apa yang dikatakan Bella. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawat lingkungan sekitar, lalu siapa lagi? Tindakan yang kita lakukan terhadap menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya untuk diri sendiri saja, akan tetapi berdampak pada teman-teman dan keluarga kita. Karena dengan menjaga kebersihan, tempat menjadi nyaman, jauh dari penyakit. Sebab lingkungan yang bersih memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan kita, Abel. Oh, begitu ya, Bu. Jadi dampaknya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman dan orang sekitar. Iya, Abel, betul sekali. Maka dari itu, anak-anak, penting sekali kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Dimulai dari diri kita memberikan contoh bagaimana menjaga lingkungan yang baik, sehingga apa yang kita lakukan dapat membangun karakter yang baik pula terhadap kepedulian lingkungan, dimanapun kita berada. Baik, Bu. Nah, selanjutnya aturan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib dapat membuat hidup menjadi lebih disiplin. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab setiap siswa sebagai individu. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Jika kalian datang terlambat, dapat mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang mendengarkan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, datanglah tepat waktu, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, menjaga ketertiban di sekolah. Kalian harus selalu menjaga ketertiban di sekolah agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh adalah tanggung jawab kalian. Tugas kalian di sekolah adalah belajar. Untuk mencapai cita-cita kalian, jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa ya. Kemudian membantu teman yang mengalami kesulitan. Jika ada teman yang mengalami kesulitan, misalnya kesulitan dalam belajar, kesulitan ketika terkena musibah, atau yang lainnya, hendaknya kalian membantu teman kalian, karena suatu saat kalian juga mungkin akan butuh dibantu. Selanjutnya, tanggung jawab siswa kepada sekolah. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekolah. Hendaknya kalian selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan seperti ini ya. Lingkungan sekolah yang bersih akan membuat belajar menjadi nyaman. Melaksanakan jadwal piket. Piketlah dengan penuh tanggung jawab. Bekerja samalah dengan teman kalian, saling membantu, jangan menyusahkan orang lain. Jika kalian piket dengan sungguh-sungguh, maka suasana ruangan belajar akan menjadi bersih dan nyaman. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah merupakan tanggung jawab kalian kepada sekolah. Setiap kegiatan di sekolah pastilah bertujuan baik.
Ikutilah kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah antara lain adalah kerja bakti, upacara bendera, perayaan hari besar nasional, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat menambah pengalaman dan keterampilan kalian. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan teman-teman kalian, dengan warga sekolah, dan dengan para guru-guru, agar persatuan dan kesatuan di sekolah tetap terjaga dengan baik. Oke, Miss Rahmi review dulu ya. Ini adalah contoh-contoh tanggung jawab setiap siswa sebagai individu. Sedangkan yang ini adalah contoh-contoh tanggung jawab setiap siswa kepada sekolah. Apa kalian sudah paham? Nah, apa saja sih manfaat tanggung jawab di sekolah? Ada begitu banyak manfaat tanggung jawab di sekolah. Namun yang paling penting adalah agar tidak mengganggu hak orang lain sehingga dapat hidup rukun dan nyaman. Jadi berada di sekolah akan lebih fokus untuk belajar menggapai cita-cita kalian. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan sekolah. Sekolah dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama antara warga sekolah. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan pembagian tanggung jawab. Kepala sekolah bertugas memimpin dan membuat program-program sekolah. Guru bertugas mendidik dan menjalankan program-program sekolah. Penjaga sekolah bertugas menjaga kebersihan. Satpam bertugas menjaga keamanan. Siswa bertugas belajar sungguh-sungguh dan menaati peraturan yang berlaku di
lingkungan sekolah. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, ikat kelas. Kedua, kerja kelompok. Ketiga, kerja bakti membersihkan sekolah.